Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua peserta KKN Kuliah Kerja Nyata di periode 108 Universitas Bengkulu. Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan ini saya dari tim P3 KKN akan menyampaikan ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Lindung Zalbin Maseh. Ya, saya di tim P3 KKN yang nanti akan membantu adik-adik sekalian ya sebagai tim yang akan menjelaskan secara umum berkaitan dengan luaran KKN tematik dan skema pengajuan ini. Oke. Nah, untuk luaran ini adik-adik sekalian ya, kenapa ini sangat penting? Karena pada saat adik-adik sekalian nanti melakukan kegiatan di lapangan, tentu saja ya kami mewajibkan adik-adik sekalian untuk membuat suatu pelaporan atau luaran. Nah, luaran inilah nanti yang akan membantu kami untuk memberikan justifikasi sejauh apa kegiatan yang sudah adik-adik sekalian lakukan. Tentu saja kami akan dibantu juga oleh dosen pembimbing lapangan. Oke. Nah, apa saja sih luaran wajib yang harus adik-adik sekalian penuhi? Ada 5 luaran wajib yang harus adik-adik sekalian penuhi, yaitu artikel jurnal dan HKI, kemudian juga ada logbook, kemudian ada juga laporan kegiatan, dan juga ada dokumentasi foto dan video, serta poster. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail tentang kelima luaran ini. Untuk artikel jurnal pengabdian, ya, ini adik-adik sekalian nanti kan melaksanakan kegiatan di lapangan. Tentunya adik sekalian akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, di mana kegiatan-kegiatan itu bisa ditulis ya menjadi suatu karya ilmiah yang bisa diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah maupun jurnal-jurnal pengabdian. Nah, ketentuannya seperti apa? Untuk satu kelompok itu bisa 1 atau 2 artikel jurnal. Nah, untuk jumlah mahasiswa per kelompok misalnya 1 sampai 5 nih, ya, itu cukup 1 jurnal, artikel jurnal saja. Nah, misalnya nih jumlah mahasiswanya per kelompok 6 sampai 10, jadi cukup 2 artikel jurnal saja. Nah, template-nya menyesuaikan jurnal dengan jurnal yang dituju gitu. Saya contohkan seperti ini. Misalnya adik-adik sekalian nanti menuju salah satu jurnal nih. Misalnya jurnal Tribut, jurnal pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh P3 KKN. Nah, adik-adik sekalian ya, sebelum submit harus mengikuti template jurnal yang sudah ditentukan tadi ya, dituju tadi. Jangan lupa tetap berkoordinasi, berkonsultasi di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan. Karena dosen pembimbing lapangan adik-adik sekalian adalah yang tentu saja sudah pernah atau berpengalaman menulis artikel. Tentu saja dari pengalamannya diharapkan dapat membantu menulis artikel dengan baik untuk adik-adik sekalian yang mungkin ini adalah pengalaman pertamanya menulis artikel ilmiah. Selanjutnya ya, ada hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Nah, HKI ini diregistrasikan nantinya ya, diregistrasikan. Kemudian yang harus diperhatikan dalam HKI ini adalah mengenai karya-karya yang dihasilkan selama kegiatan kuliah kerja nyata. Kami mewajibkan untuk karya nanti yang diregistrasikan di Kemenkumham adalah karya yang ditulis bersama ataupun dilakukan bersama oleh dosen pembimbing lapangan. Jadi di satu sertifikat HKI nanti ya harus ada nama anggota kelompok dan juga dosen pembimbing lapangannya. Nah, tentu saja HKI ini kan banyak macamnya. Tapi untuk luaran KKN kami hanya fokuskan kepada kategori ciptaan saja. Ya, karena ini relatif lebih cepat, lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk prosesnya. Jadi adik sekalian, kalau sudah siap bahannya, sudah memenuhi persyaratannya, mungkin tidak akan lama untuk menerbitkan sertifikat HKI ini. Nah, apa saja sih yang bisa di-HKI-kan? Misalnya adalah buku, ya, program komputer, pamflet, ya, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Ada juga ceramah, ya, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Ada juga alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Ya, ada juga drama atau drama musikal, tari, ya, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk, ya, seperti lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan lainnya. Arsitektur,
peta, seni batik, fotografi, serta terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengaliwujudan itu bisa di HKI-kan. Saya contohkan begini, misalnya adik-adik sekalian punya poster nantinya, dan adik sekalian menghasilkan 1 atau 2 poster. Nah, 1 atau 2 poster itu bisa diusulkan HKI-nya agar bisa diterbitkan sertifikatnya, sehingga itu sudah terhitung sebagai satu luaran. Kemudian ada logbook sebagai luaran yang harus adik-adik sekalian penuhi juga. Nah, logbook ini adalah kegiatan harian mahasiswa selama KKN di lokasi, ya. Jadi logbook harian ini ditulis oleh masing-masing mahasiswa. Kenapa harus masing-masing mahasiswa? Karena setiap mahasiswa bisa saja tidak melakukan kegiatan yang sama dengan semua kelompoknya. Misalnya si A nih sedang melakukan kegiatan apa selama hari itu, belum tentu dia sama dengan B, C, dan D. Ya, kalaupun sama ya mungkin tidak akan sama total kelompok. Pada saat yang bersamaan bisa saja juga melakukan kegiatan kelompok atau diskusi kelompok itu juga bisa dimasukkan sebagai logbook. Tapi tetap harus tercatat sebagai logbook harian mahasiswa per individu. Untuk template-nya bisa di-download pada link yang sudah disediakan di layar ini. Selanjutnya, ya, contoh logbook-nya adalah misalkan seperti ini. Ya, kami sudah berikan juga di panduan. Adik-adik sekalian bisa mengikuti logbook yang sudah dihasilkan. Ya, contohnya seperti logbook ini diberikan identitas yang jelas, yaitu ada nama, NPM, fakultas atau prodi, lokasi KKN, dan nama DPL-nya. Untuk logbook, ya, kuliah kerja nyata periode 108, ya, sebagai contoh di layar ini adalah 102. Nanti diisi dengan jadwal, ya, selama waktu apa nih, pagi, siang, sore, malam itu ada logbooknya, ya. Dan setiap hari harus dibuat seperti ini, biar terdata ataupun tercatat dengan baik. Ya, dari jam berapa sampai jam berapa, kegiatannya apa saja. Dan tentu saja dalam melakukan kegiatan keseharian itu ya, adik-adik sekalian, tentu ada hal-hal yang menjadi catatan penting. Nah, itu jangan lupa diisikan. Dan dilampiri dengan foto kegiatan untuk setiap logbook yang dihasilkan. Nah, foto kegiatan ini ya sebenarnya saya sangat mengharapkan kalau adik-adik sekalian bisa menambahkan titik koordinatnya, kemudian juga dilengkapi juga dengan waktu atau tanggal kegiatannya itu, sehingga kegiatan yang adik sekalian laporkan di logbook itu benar-benar valid. Selanjutnya ya ada kolom tanda tangan oleh mahasiswa selaku yang mengusulkan dan juga disahkan oleh dosen pembimbing lapangan. Kenapa harus ada DPL yang mengesahkan? Itu sebagai penanda bahwa DPL-nya juga melakukan evaluasi, monitoring terhadap kegiatan adik-adik mahasiswa selama di lapangan. Selanjutnya, luaran yang berikutnya, yaitu poster. Nah, satu kelompok ini bisa membuat 1 atau 2 poster terkait dengan program kegiatan di lokasi KKN. Misalnya nih, ada 2 kegiatan yang dilakukan, misalnya seperti pengolahan sampah dan inovasi daerah. Nah, adik-adik sekalian boleh membuat poster berkaitan dengan itu. Misalkan, poster bagaimana manajemen pengolahan sampah. Atau yang berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana inovasi daerah yang berkaitan dengan PMKM, digitalisasi, atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat lainnya. Misalnya, sosialisasi tentang stunting, kemudian juga menghasilkan bagaimana kegiatan-kegiatan tentang keluarga berencana dan sebagainya. Itu pasti bisa diposterkan. Nah, untuk poster contohnya adalah sebagai berikut. Ini contohnya adik-adik sekalian ya. Di poster itu tentu saja adik-adik sekalian harus paham dulu. Poster-poster itu harus informatif, ya, menarik, kemudian juga menarik minat orang untuk melihat gitu. Tidak terlalu panjang, singkat gitu ya. Lebih ke arah desain grafis, infografis yang lebih maksimal tadi. Nah, ini sebagai contoh ya adik-adik sekalian ya. Poster ini sebaiknya dirancang oleh adik-adik sekalian ya dengan tujuan yang lebih informatif tadi dan bisa diserap pemahamannya oleh masyarakat. Nah, adik-adik sekalian boleh saja meminta bantuan AI agar poster adik sekalian menjadi lebih tajam, lebih menarik, lebih informatif, ya. Ya, di kemajuan teknologi seperti sekarang, tentu saja kita juga harus tetap bijak memanfaatkan teknologi ya, adik-adik sekalian. Tentu saja itu menjadi poin penting. Artinya tetap saja harus ada andil pemikiran kita. Jangan hanya menggantungkan kepada kemajuan teknologi saja. Jadi peran kita untuk mendesain ataupun
istilahnya menuangkan ide-ide itu harus benar-benar menjadi inti utamanya dari poster yang adik-adik sekalian hasilkan nantinya. Selanjutnya ada dokumentasi foto dan video. Nah, jumlah video itu bebas ya, kita tidak membatasi gitu ya. Paling tidak ya setiap program itu ada kegiatan yang didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Sebagai informasi tadi ya, bahwa tidak ada program individu, yang ada adalah program kelompok. Jadi setiap program kelompok nanti adik-adik sekalian ya, setiap anggota minimal harus menjadi PIC untuk setiap program yang dilakukan. Nah, tapi tetap saja nantinya ya pada akhirnya adalah boleh beberapa video, tapi tetap ada satu video yang terbaik untuk nanti akan diposting di YouTube P3KKN. Contoh misalnya ada kegiatan pengolahan bank sampah di Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu. Adik-adik sekalian selama kegiatan pengolahan sampah itu bisa memvideokan secara informatif. Nah, buatlah sebagus mungkin, kemudian nanti silakan adik-adik sekalian menentukan mana yang unggul gitu ya, mana yang terbaik di antara sekian banyak video untuk kita bisa posting di YouTube P3KKN. Nah, semua dokumentasi foto dan video itu diupload di sosial media ya, dan juga di Google Drive. Terkhusus Google Drive, nanti dari P3KKN akan menyediakan link Google Drive sehingga adik-adik sekalian bisa mengupload di situ. Dan tentu saja dosen pembimbing lapangan dan setiap anggota kelompok bisa saling cross-check satu sama lain. Oke, untuk laporan kegiatan, satu kelompok membuat satu laporan kegiatan. Isinya berkaitan dengan kegiatan yang adik-adik sekalian lakukan. Tentu saja ya, di dalamnya ada profil desa, ya, kelurahan, dan gambaran umum terkait pengolahan sampah, misalnya seperti literasi di desa, ya, kelurahan, ketahanan pangan, dan sebagainya. Jadi, mengangkat tema yang menjadi kegiatan pelaksanaan KKN di situ. Temanya apa? Misalnya seperti di Kabupaten Seluma, itu kan lebih menekankan kepada inovasi daerah. Kemudian di Kabupaten Kaur itu lebih menekankan kepada manajemen pengolahan sampah. Nah, jadi semua kegiatan itu lebih menitik beratkan di kegiatan-kegiatan yang sudah punya temanya sendiri. Misalnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan pada lokus. Tapi yang harap dicatat oleh adik sekalian adalah setiap kegiatan tadi harus mengacu kepada SDGs yang sudah ditekankan pada buku panduan. Oleh karena itu, kegiatan itu harus benar-benar menyentuh. Supaya apa? Supaya kegiatan kita ini bisa terasa dampaknya kepada masyarakat. Kemudian ya, adik-adik sekalian, untuk laporan kegiatan ini dibuat juga secara informatif, dan format laporannya bisa di-download di link yang sudah terlampir ini. Selanjutnya juga disediakan juga pada link SIKKN. Adik-adik sekalian bisa mendapatkan informasi lebih jelas berkaitan dengan format laporan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau adik-adik sekalian masih ada pertanyaan, bisa menghubungi kami di informasi-informasi yang tertera pada kontak berikut. Ya, jangan lupa adik-adik sekalian jaga kesehatannya, harus tetap riang gembira melakukan kegiatan kuliah kerja nyata ini, ya. Karena ini bentuk pengabdian masyarakat dan adik-adik sekalian sudah berkontribusi nyata ya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan jangan lupa adik-adik sekalian ya, KKN kita akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan 31 Juli 2026 ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, kontaknya juga dibangun antara sesama anggota kelompok ya, sesama rekan di satu kecamatan, dan juga dengan dosen pembimbing lapangan. Oke, semoga sukses selalu, dan saya mendoakan agar program KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.